Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang Al-Mahdi. Tidak terikat dengan siapapun, atau istilahnya mandiri menurut saya, semacam itu. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, laisa kamis, ya, laisa kamitslihi syai'un, macam itu. Sehingga diturunkannya Al-Mahdi ini, menurut saya, ya, ini sebagai turunnya ya Tuhan Allah itu sendiri, yang disebut dalam surat Al-Ikhlas sebagai Hu, semacam itu. Makanya sering saya katakan bahwa Al-Mahdi ini merupakan zat yang paling suci, atau disebutnya zat bahti, zat yang paling suci, belum tercampur oleh apapun dan siapapun, semacam itu. Oleh karena itu penyebutannya pun juga Hu dalam petunjuk Al-Quran, semacam itu. Oleh karena itu Al-Mahdi tentu mandiri, tidak didikte oleh siapapun, baik oleh Kanjeng Rasul itu sendiri, misalkan oleh Nabi Khidir misalkan, atau malaikat misalkan, ya, oleh siapapun. Oleh karena itu sangat kalau menurut saya sangat keliru jika memposisikan Al-Mahdi ini sebagai kepanjangan tangan dari, misalkan ya, dari Kanjeng Ratu Bidul, misalkan ya, dari Pak Karno misalkan, kemudian dari Nabi Khidir, Nabi Muhammad misalkan. Ini menurut saya sangat keliru. Karena apa? Karena pertemuan Kanjeng sosok-sosok sesepuh atau sosok-sosok leluhur yang saya sebutkan tadi, ini merupakan bagian dari perjalanan hidupnya. Memang saya melihatnya bahwa Al-Mahdi ini bertemu dengan sosok-sosok tersebut, baik leluhur Nusantara maupun ya leluhurnya dari ahli bait itu. Bapak-bapak, saya melihatnya walaupun yang dipilihnya adalah Satria atau SP ini dari Nusantara, ini juga keturunan nasab dari Kanjeng Rasul itu sendiri. Makanya kalau dikatakan bahwa Kanjeng Al-Mahdi ini merupakan Ahlul Bait, itu memang benar adanya, macam itu. Bahwa dulu saya mengatakan ini di keturunan nasab yang ke-26 kalau nggak salah, ya, saya katakan seperti itu. Oleh karena itu perjalanan yang dilakukan oleh Al-Mahdi merupakan ini bagian dari lelakon hidup yang harus dijalani Al-Mahdi, tetapi tidak tidak lalu harus di dalamnya, tidak seperti itu, ya. Semacam itu. Memang semua perjalanan harus dijalani oleh Al-Mahdi. Ini yang saya melihatnya seperti itu, sehingga tidak menjadikan sosok-sosok yang mendampinginya ini menjadikan Al-Mahdi harus berbuat seperti yang dilakukan gurunya itu, semacam itu, ya, tidak seperti itu. Sehingga Al-Mahdi mandiri dalam
apapun itu sebenarnya ya, tapi bertemu dengan sosok-sosok yang sebutkan tadi, baik leluhur Jawa maupun leluhur Nusantara maupun leluhur dunia semacam itu, memang benar adanya. Al-Mahdi bertemu dengan sosok-sosok leluhur yang mendampinginya. Ini merupakan bagian dari perjalanan hidup. Tapi tidak terbatas hanya misalkan murid Kanjeng Rasul saja, ya, murid Nabi Khidir saja, murid Nabi Sulaiman saja, kemudian murid dari Sunan Kalijaga saja, ya, dan lain-lain semacam itu. Sehingga jikapun Al-Mahdi ini bertemu dengan Danyang Jawa misalnya di Semoro Bumi misalkan, ya tidak lalu serta-merta menjadi murid milik dari murid dari Danyang Jawa itu sendiri misalkan. Kemudian jika Al-Mahdi bertemu dengan Dewa Surya misalkan, ya tidak serta-merta menjadikan Al-Mahdi ini seperti bagian dari Dewa Surya itu sendiri, ya macam itu. Memang benar saya melihatnya pertemuan antara Al-Mahdi dengan atau SP ini dengan sesepuh Danyang Jawa misalkan, ya, Danyang dunia ini misalkan, kemudian bertemu dengan Batara Surya misalkan, saya melihatnya seperti itu. Tapi saya sangat yakini ini merupakan bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani Al-Mahdi, ya, karena saya menilainya Al-Mahdi merupakan sesuatu yang paling awal bahwa seseorang yang harus menjalani tiap-tiap bagian hidup itu sendiri, ya. Makanya Al-Mahdi juga menjalaninya seperti pada umum kehidupan yang ada di dunia ini, ya. Oleh karena itu jika ada narasi, ya, mengatakan bahwa seolah-olah Al-Mahdi ini merupakan murid si misalkan, ya, Danyang Jawa misalkan, ya, kemudian murid atau bagian dari Kanjeng Ratu Kidul misalkan, atau merupakan dari titisan Pak Karno misalkan, lalu seolah-olah ya seperti itu, harus membawa tongkat komando, harus bawa tongkatnya Nabi Musa misalkan. Ya tidak seperti itu. Saya melihatnya justru saat ini Al-Mahdi itu kalau saya melihatnya ini membawa pedang keadilan. Inilah yang diberikan Allah untuk bukti Al-Mahdi diutus sebagai utusan Allah semacam itu, ya. Oleh karena itu saya sangat meyakininya bahwa Al-Mahdi saat ini sudah muncul, walaupun tidak kentara oleh sampean-sampean, ya. Saya sangat meyakini hal itu. Jikapun nanti dimunculkan oleh Allah, ya tentu akan dimunculkan semacam itu. Tapi kemunculannya saya sangat yakini tidak atas kehendaknya sendiri, tapi kehendak Allah semacam itu. Sehingga pengakuan apapun dalam diri Al-Mahdi tentu mengacu pada patokan-patokan yang jelas atau dasar-dasar yang jelas. Misalkan dari Al-Quran, dari Al-Hadis misalkan, ya. Kemudian dari Jangka Jayabaya, Gawang Siliwangi misalkan. Ya tentu harus ada patokan-patokan itu, walaupun tidak persis
kejadiannya seperti apa yang disebutkan dalam apa itu, dalam kitab-kitab yang saya sebut tadi. Sering saya katakan, jika dalam kitab Injil, kitab Taurat, ya sudah diceritakan akan muncul seorang nabi akhir, yaitu namanya Ahmad, ya semacam itu. Tetapi ternyata dimunculkannya yang diutus itu bernama Muhammad, ya tidak sama persis dengan yang disebut dalam Injil dan Taurat semacam itu. Padahal Injil Taurat itu jelas-jelas ini merupakan wahyu Allah, ya. Tapi mengapa tidak 100% kok namanya yang muncul itu namanya Ahmad, bukan Muhammad, ya. Oleh karena itu berhati-hatilah, walaupun nama tidak sama persis dengan apa yang disebut misalkan dalam Al-Hadis namanya Muhammad ibnu Abdillah semacam itu, tentu tidak serta-merta menjadi tidak benar, ya. Mungkin saja bahwa yang namanya Muhammad ibnu Abdillah itu saat ini yang menjadi justru namanya bukan Muhammad ibnu Abdillah, ya, bisa saja nama yang lain, tetapi istilahnya seperti yang disebutkan dalam hadis itu, nama ya itulah orang yang bernama dulu di zaman 1400-an tahun yang lalu itu namanya Muhammad ibnu Abdillah itu sendiri, macam itu. Walaupun saat ini bisa saja memakai nama-nama Jawa semacam itu atau nama-nama Nusantara semacam itu, ya. Oleh karena itu jangan terkecoh, harus sama persis namanya. Tidak seperti itu kalau menurut saya. Bisa saja saya menarasikan seperti dalam pewayangan itu, misalkan ya yang disebut Werkudara itu, ia juga bernama Brotoseno, bernama juga Jagal Abilawa, dan nama-nama yang lain semacam itu. Tapi orangnya ya itu Brotoseno itu atau Werkudara itu. Ya, inilah saat ini pun saya melihatnya seperti itu. Oleh karena itu sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa Al-Mahdi tidak terkotak-kotak, hanya milik misalkan ya hanya murid sesepuh ini atau leluhur Nusantara misalkan. Tidak seperti itu. Sehingga menurut saya Al-Mahdi mandiri, ya, mandiri. Walau pertemuan dengan sesepuh Nusantara atau sesepuh dunia ini atau siapapun itu, ini merupakan bagian perjalanan hidup yang harus dijalani Al-Mahdi sebagai seseorang yang akan dituju Al-Mahdi, nah, macam itu, ya. Sehingga perjalanannya sewaktu ini sebelum katakanlah sebelum diangkat sebagai Al-Mahdi dan setelah diangkat sebagai Al-Mahdi, masih dalam perjalanan, tentu ini merupakan bagian dalam perjalanan hidup Al-Mahdi itu sendiri, ya. Sehingga jangan keliru seolah-olah SP ini walaupun terkait dengan Kanjeng Ratu Kidul, apa-apa yang dikatakan oleh Ratu Kidul selalu tidak seperti itu. Jadi Al-Mahdi mandiri, ya, tidak selalu dalam perintah sosok-sosok yang saya sebutkan tadi, ya. Karena itu misalkan BMKG sudah memprediksi kalau di Jawa bagian selatan ini akan ada gempa dan tinggi gelombang yang sangat tinggi, ya. Ini saya sangat meyakini Al-Mahdi akan bergerak, ya. Akan menghentikannya. Ini menurut saya macam itu. Walaupun ini sudah
oleh sesepuh atau leluhur Nusantara misalkan. Tapi saya sangat meyakininya Al-Mahdi mandiri, tidak ikut-ikutan dengan apa yang telah dalam prediksi-prediksi leluhur-leluhur Nusantara maupun leluhur-leluhur dunia semacam itu ya. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.